mau datang apa enggak? Kita tunggu di sini, kakak cepat gitu. Jadi handphonenya ini diambil sama si ayah. Nah, kamu jangan sedih ya, cepet kemari, mama kamu nunggu gitu. Ya pak, saya balik pak, saya balik pasti pak, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe and comment. Itu dulu ya. Oke, pada hari ini saya akan membawakan kisah dari seorang gadis yang cantik bernama Intan. Intan lagi dong. Enggak, ini bukan nama aslinya gitu. Jadi dia nggak ingin namanya disebarkan. Oke. Kita terima aja yang namanya privasinya dia. Jadi dia nggak mau gitu, takut ada masalah aja ya, biasa apa sih. Oke, jadi si Intan ini punya kisah. Di awalnya dia tinggal di rumahnya dia ini sejak kecil ya kan. Rumahnya ini sama sekali nggak ada story yang namanya angker, tapi tiba-tiba dadakan gitu rumahnya itu menjadi angker. Gimana ceritanya? Check it out. Ini itu berawal dari kisah omnya dia yang jatuh sakit. Nah, pada saat itu omnya dia itu dirawat sama neneknya dia. Sebenarnya bukan nenek kandung, tapi adiknya neneknya dia gitu. Jadi omnya itu dirawat di situ. Nah, omnya ini penyakitnya agak aneh menurut mereka. Karena kenapa? Dia itu nggak bisa makan dan ada benjolan di lehernya dia. Mungkin kalau zaman sekarang nih ya, kalau dibawa ke dokter itu gelenjar kata bening. Tapi karena ini masalahnya di kampung, mereka tuh nggak tahu gitu, nggak tahu ini penyakit apa, dan mereka itu nggak ingin bawa ke rumah sakit. Itu dikarenakan rumah sakit jauh dan rumah sakit itu sangat-sangat mahal biayanya. Ceritanya seperti itu. Nah, dirawatlah omnya ini di rumahnya neneknya dia. Nah, pada jam 1 malam tiba-tiba ini lagi bunyi nih ya, bunyi jamnya. Jam di rumah neneknya itu ada jam antik yang suaranya ting ting gitu. Nah, dia kebangun nih. Awalnya si Intan ini yang kebangun. Dia kaget kan, emang rumah neneknya ini suasananya horor gitu. Seorang pembandi mayat. Oke, pemandi mayat gitu neneknya dia nih. Jadi rumahnya tuh agak-agak horor, dan kalau ada yang meninggal, semua barang-barang yang itu bergerak, terutama dalam lemarinya dia. Ada mukena, dia kan perempuan ya. Ada mukena yang biasa disedekahkan sama orang yang udah meninggal, sama si mayit yang udah meninggal. Nah, mukenanya itu diberikan kepada neneknya. Jadi mukena si mayit itu banyak nih di lemari itu. Jadi kalau ada orang meninggal itu pasti bergerak semua. Itu hal yang pertama yang ngebuat si Intan tuh sangat-sangat takut nginep di rumah neneknya. Dan kebetulan si omnya itu nginep di situ. Oke, sampai sini paham ya? Itu adalah story sedikit rumah neneknya si Intan. Nah, kita kembali ke cerita omnya dia. Nah, si omnya Intan ini tiba-tiba kebangun dan ngomong. Ini lagi suasana jam 1, sebenarnya udah horor. Kembali ke ceritanya kan, jam 1 suasana horor, dan tiba-tiba omnya nih ngomong, sebenarnya bukan saya yang kena penyakit ini. Dia ngomong gitu ya kan, tapi ini antara sadar dan nggak sadar. Gimana ya ceritanya? Lagi tidur, dia tuh lagi tidur tapi ngomong gitu. Jadi lanjut nih, dia cerita, sebenarnya bukan saya yang kena penyakit ini. Ini adalah penyakit papanya Intan, gitu. Untuk papanya Intan. Penyakit ini saya dapatin dari makanan. Jadi pada saat di gunung mereka nyari kayu, tiba-tiba dia makan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu bukan untuk dia gitu, untuk omnya si Intan, tapi bapaknya si Intan. Si Intan sampai nangis. Dia dalam hati dia nih ngomong, sebenarnya bapak saya ini salah apa? Kok tiba-tiba om saya ngomong kayak gini? Siapa yang ngejahatin bapak saya? Dalam hati Intan tuh kayak gitu, nangis, dia sedih gitu. Nah, keesokan harinya dia balik nih. Dia nggak cerita kalau ada masalah ini. Tiba-tiba
ada sesuatu yang didapat oleh si Intan, yaitu burung. Kelihatannya tuh kayak angus gitu. Burung angus tuh kayak gimana sih? Angus hitam gitu, kayak kebakar. Itu dekat lemari. Pak, ini apa? Kok ada burung kebakar di sini? Ngomong gitu ya kan si Intan sama si bapak. Nggak tahu kok ada tiba-tiba ada burung kebakar dekat lemari kamu. Nggak tahu Pak. Nah, mereka saling lihat-lihatan dan si ibu ngomong, oh mungkin ada yang jahat kali ya sama kita. Ngomong gitu si ibu, ada yang jahat. Si Intan nggak cerita nih hal apa yang diomongin dari omnya dia semalam gitu, nggak cerita. Jadi si Intan nih udah balik dari rumah neneknya dia, kembali gitu. Oke, pada saat teror burungnya ini sampai sini aja, jadi nggak ada kelanjutan teror mistis lagi. Nah, pada suatu ketika si Intan itu lagi kuliah di luar kota. Pada saat jam 1 malam, tiba-tiba adiknya itu mengirimkan satu SMS yang benar-benar buat Intan itu bingung. Karena kenapa? Isi SMS-nya itu, adiknya berkata, Kak, ibu udah nggak ada, ibu pergi. Dia bingung gitu, loh ibu pergi kemana? By the way, sebenarnya itu adiknya itu udah telepon beberapa kali, hampir 10 kali panggilan. Cuman masalahnya handphonenya si Intan ini itu di kosan, dia nggak bawa kerja karena memang di tempat kerjanya itu nggak boleh bawa handphone, ceritanya seperti itu. Jadi pas dia balik, dia tuh kaget dengan hal itu. Nah, sebenarnya Intan ini nggak ada firasat apa-apa kalau ibunya itu bakalan meninggal. Jadi dia bener-bener shock. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada badai, tiba-tiba dapat SMS kayak gitu. Jadi ditelepon lah nih si adiknya. Ini udah sekitar jam 3 malam, bulan puasa. Ditelepon si Intan, nelpon adiknya dia, nanya, ibu tuh kenapa? Pergi kemana? Jadi adiknya si Intan tuh ngejelasin, gak tahu kak, tiba-tiba ibu gak bernapas. Itu lagi sementara tidur kak. Gitu ya kan. Loh kok bisa dek? Kenapa? Kok bisa? Gak tahu kak, kakak jangan sedih. Padahal adiknya ini udah sebenarnya sedih, tapi dia masih nguatin kakaknya. Kakak jangan sedih, jangan nangis. Ya udah, kakak balik aja. Kakak mau datang apa enggak? Kita tunggu di sini, kakak cepat. Jadi handphonenya ini diambil sama si ayah. Nah, kamu jangan sedih ya, cepet kemari, mama kamu nunggu gitu. Ya pak, saya balik pak, saya balik pasti pak, pasti. Nah, ada nih satu temennya dia, teman kosannya dia ngajak, yaudah kita berangkat aja. By the way, perjalanan mereka ini sekitar 18 jam dari tempat kerjanya dia, tempat kuliahnya dia gitu, ke tempat rumahnya dia. Itu sekitar 18 jam menempuhnya. Jadi mereka berangkatlah naik motor dalam keadaan hujan-hujan, jam 3 subuh nih. Jam 3 subuh berdua cewek melalui gunung-gunung. Nah, pada saat sampai di sana itu dia menekan perasaannya dia jangan sampai sedih, karena dia paham kalau seseorang yang meninggal itu, kalau kita sedih berlebihan, tandanya kita nggak ikhlas. Dia paham kayak gitu. Nah, selesailah ini pemakaman, selesai. Nggak ada di sini nggak ada hal-hal mistis gitu. Tapi ketika bapaknya menikah lagi, di sini mulai hal mistis kembali. Jadi tiba-tiba ada kelabang yang sangat gede di rumahnya dia. Aduh, kolos. Jadi kelabang itu size-nya itu di luar kelabang yang biasa kita lihat. Dia itu warna hitam tapi gede banget di rumahnya dia. Wih, gede banget kelabangnya, udah warna hitam ya kan, dipukul nih, dimatiin nih kelabang. Pas dimatiin, mereka nggak ada sama sekali mikir bahwa itu kiriman atau apa gitu, nggak ada sama sekali. Mereka hanya mikir ya itu kelabang biasa, tapi kok size-nya kayak gitu. Pada saat itu si Intan balik ke tempatnya dia, tempat kuliah dan kerjanya dia. Nah, tiba-tiba bapaknya nelpon. Jadi bapaknya tuh nelpon dan cerita,
"Nak, kok saya mimpi ya? Saya mimpi dikejar-kejar orang." Terus si Intan nanya, "Bapak kenal orangnya?" "Gak tahu, saya gak kenal siapa itu ngejar-ngejar saya." Nah, sampai situlah perbincangan mereka. Nah, 1 minggu kemudian bapaknya nelpon lagi, nyeritain hal yang sama, yaitu dikejar-kejar orang. Yang hubungi lagi si Intan nih, cerita kalau dia mimpi yang sama. Nah, kali ini si Intan pun cerita kalau dia mimpi bapaknya itu sedang dikejar sama orang juga, tapi memakai jubah warna hitam. Nah, di dalam mimpinya itu si Intan cerita kalau orang yang ngejar dia ini, ngejar bapaknya ini, bukan orang yang sembarangan, tapi yang punya ilmu tinggi, yaitu ilmu santet. Ini dalam mimpinya dia cerita gitu. Dan lagi bawa lentera. Itu lentera kayak di film-film gitu, kayak bawa lentera. Dan bapaknya itu jatuh, kalah. Jadi si Intan nangis, ngambil bapaknya dia sambil nangis, "Bapak bangun, bangun," gitu, bangun. Ini mimpinya, cerita mimpinya si Intan ya. "Bangun, bangun," gitu. Nah, alhamdulillah bapaknya itu bisa ketolong dan bangun. Jadi si Intan nih yang ngelawan si orang ini. Orang ini banyak jumlahnya, itu sekitar 10 orang gitu yang ngejar bapaknya dia. Dan pakai lentera, pakai baju warna hitam. Si bapaknya ngedengarnya agak takut gitu. "Loh, kok kamu mimpi aku juga didengar, bapak juga dikejar gitu, kok sama?" Gak lama dari situ tiba-tiba bapaknya jatuh sakit. Nah, dari situ nih keanehan-keanehan rumahnya si Intan ini sedikit demi sedikit mengerikan dan menjadi horor. Pada suatu ketika lanjut ya. Pada suatu ketika bapaknya ini kan udah sakit ya, si Intan itu pulang karena bapaknya sakit. Jam 12 siang Intan itu lagi keluar ke rumah tetangganya dia. Nah, adiknya dia itu lagi di dapur. Tiba-tiba dia ngedengar ada suara wanita yang mirip-mirip suara kakaknya dia, si Intan ini, yaitu di dalam kamar mandi. Dikira adiknya itu si Intan lagi nangis dikarenakan bapaknya itu sakit gitu. Jadi dia sempat ikut sedih juga ngedengar hal itu. Nah, pas ngelihat si Intan ya, ngecek ke dalam kamar mandi, gak ada orang. Tiba-tiba si Intan masuk dari pintu depan. Si adiknya nanya, kakak baru datang?" Gitu ya kan, biasa dari sebelah. "Kenapa?" "Kak, saya dengar orang yang lagi nangis di kamar mandi," ngomong gitu. Merinding saya dengarnya. Ini padahal siang-siang loh kak, bisa dengar hal itu. Nah, mendengar hal itu si Intan bener-bener gak peduli. "Ya paling kamu salah dengar," gitu. Dia gak ikut merinding nih, adiknya doang yang merinding. Pada saat yang kedua nih ya, kejadian yang kedua yang ngebuat Intan ikut-ikut merinding. Jadi ceritanya ada satu kucing ini sebenarnya udah beberapa kali masuk ke dalam rumah darat, tapi kucingnya ini kalau ngelihat orang dia itu kayak ketakutan gitu, langsung lari gitu. Ini kucing ngejebelin banget gitu, karena dianggapnya si Intan sama adiknya dia itu lagi makan ayam, karena dia ini ngeliat ya kan, ngejar-ngejar ayam. Jadi pada saat nih kucing masuk ke rumah, si adiknya Intan dan si Intan itu ngejaga nih kucing supaya nggak keluar. Pengen ceritanya karena udah ngeselin, karena kenapa? Itu makan ayam, seperti saya ceritakan tadi, makan ayamnya si Intan gitu. Ini menurut penglihatannya adiknya dia gitu. Jadi dia tuh ngomong sama si Intan, "Kak, itu ayam kucing yang itu makan ayam loh," gitu. "Anak ayam maksudnya. Kita ini aja buang." Dibuang maksudnya agak jauh supaya nggak makan anak ayam gitu. Nah, pada saat nih kucing masuk ke rumah, jadi dia masuk rumah ke dapur, di dapur nih pengen ditangkap nih kucing. Tiba-tiba kucing itu hilang seketika, boom, hilang tau gak? Jadi adiknya si Intan sama si Intan, "Loh, kucingnya kemana?" Padahal kan mereka tuh lagi jaga ya kan. Ini kondisinya nggak ada space
Untuk kucing itu lari nggak ada sama sekali, hanya satu pintu. Kalau dia lari naik tembok, itu tembok tinggi banget, nggak tahu gimana caranya kalau dia mau lari ke ini manjat tembok. Itu nggak ada sama sekali caranya tuh kucing mau manjat, nggak ada. Jadi adiknya si Intan dan si Intan bener-bener bingung dan merinding. Tiba-tiba menyaksikan kucing itu hilang di depan matanya dia. Kucing itu mana kok tiba-tiba hilang? Jadi info terakhir itu, ayahnya si Intan ini masih sakit dan menurut dokter ayahnya si Intan ini harus dioperasi. Namun ayahnya si Intan nggak mau dioperasi dan dia itu berobat secara herbal, minuman herbal gitu. Dan alhamdulillah minuman herbal dan beserta doanya si Intan, alhamdulillah ayahnya itu makin hari makin mengangsur membaik dan sekarang dia lagi bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceritanya si Intan, semoga menghibur.